Di tutorial Photoshop kali ini saya akan coba sedikit membagikan tentang menu custom shape tool ya, atau keluarga shape-nya di Photoshop. Buat teman-teman ini tutorial dasar, tapi juga biasanya lupa sih, yang kelas middle atau expert aja kadang lupa ya kalau kita bisa punya udah shape itu di Photoshop. Itu udah ya, kayak bentuk-bentuk bangunan yang udah disediain di Photoshop. Oke, langsung saja teman-teman, gimana caranya. Ini intinya buat teman-teman yang masih basic ya teman-teman ya, atau yang masih awal belajar. Buka Photoshop kalian. Di sini saya udah mengajarkan tutorial belajar dasar part 1 ataupun part 2 atau yang lain-lain ya. Bisa dicek di channel saya, dan di sini saya akan membagikan salah satu menu atau tools dari deretan sebelah kiri di Photoshop ya teman-teman ya. Kalau kita bagi dua seperti ini, dia jadi dua baris. Kalau tanda panah ke kiri yang di atas ini, kalau kita klik dia jadi satu baris. Inilah dari atas itu ada move dan yang lain-lain, rectangular, brush tool semuanya. Tapi di sini saya akan membahas yaitu di bawahnya tanda panah ini atau page selection, atau di atasnya hand tool ya, yaitu custom shape tool, atau teman-teman bisa tekan aja U pada keyboard. Dan di sini biasanya jarang yang make, tapi banyak kegunaannya. Jadi teman-teman kalau membuat bidang kotak, rectangle, rounded, ellipse, polygon, line, atau custom shape, kalau emang nggak ada di 5 ini, teman-teman bisa diklik custom shape tool, itu bisa ada. Saya contohin ya, saya buat lembar kerja baru di sini. Saya buat 1600 kali 900 saja ya teman-teman ya. Di sini saya mau buat yaitu menggunakan keluarga shape, custom shape tool ya. Misalkan untuk rectangle teman-teman bisa diklik. Kalau emang ini buat kotak ya teman-teman ya, sebenarnya bisa buat ini, tapi ini bisa juga membuat. Di sini juga ada rectangular marquee tool, beda. Di sini juga ada ellipse, bullet juga beda teman-teman ya. Di sini itu ngebayang kalau kegunaannya rectangular, elliptical itu ngebayang belum ada warnanya. Misalkan ya, lah seperti ini ya. Ini khusus keluarga rectangular. Tapi kalau khusus shape ini teman-teman, kalau misalkan kita pilih rectangle tool, misalkan kita buat kotak ya teman-teman ya, di sini ya teman-teman ya. Terus di sini misalkan fillnya kita mau warna apa, misalkan warna merah, misalkan struknya kalau emang nggak ada ya udah nggak usah. Kalau mau dikasih struk ini sisi-sisinya ya silakan dikasih. Ini fill ini warna aslinya, struk ini warna sisi-sisinya ya. Oke, saya nggak kasih ya. Lalu saya contohkan, jadi kalau misalkan buat seperti ini, dia langsung bener-bener merah dan dia udah ngebuat layar sendiri ya. Bener-bener ini ada bedanya, yaitu layer thumbnailnya yaitu custom shape tool ya. Itu bedanya kalau kita buat dari keluarga shape tool dengan menggunakan marquee tool ya. Kalau di sini langsung ada warna dan ada bentuknya. Ini contohnya rectangular kotak ya teman-teman ya. Oke, di sini misalkan saya kecilin, saya buat lagi ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat yang kedua, yaitu misalkan rounded rectangle. Berarti rounded sisi-sisinya itu nggak runcing seperti yang rectangle ya. Misalkan rounded, teman-teman pilih rounded, warnanya misalkan diganti biru misalkan. Jadi teman-teman tinggal atur di sini lah. Ini kan sisi-sisinya bener-bener nggak seberapa runcing ya teman-teman ya. Jadi sisi-sisinya pun bisa diatur teman-teman, yaitu tingkat tingkat dari 3 pt semakin besar. Di sini nanti itu apa ya teman-teman ya, radiusnya di sini bisa, misalkan saya buat 50 ya, berarti kalau saya buat baru di sini dia semakin bulat. Nah ya kan, jadi radiusnya ini bisa diatur ya teman-teman ya. Oke, kita Ctrl Z. Misalkan radiusnya ini saya buat 0 misalkan ya, sama aja lurus kotak teman-teman ya. Jadi yang membedakan kalau kita buat rounded, namanya rounded ya, berarti sisi-sisinya itu nggak seberapa runcing. Oke, saya buat misalkan 30, baru kita buat lah seperti ini. Nah ini kan nggak runcing ya teman-teman ya. Ini bedanya. Jadi kalau misalkan kita buat lembar kerja baru seperti ini,
Dan ini yang rounded ya teman-teman ya. Oke, kita buat lagi misalkan yang lain yaitu ellipse misalkan. Pilih aja ellipse. Kita buat new layer di sini teman-teman. Misalkan pilih merah udah, hijau udah. Misalkan saya pilih hijau ya teman-teman warnanya. Ellipse, ellipse itu bisa kalau ditekan shift dia bulat, tapi kalau shiftnya teman-teman lepas dia jadi bisa melengkung kayak telur ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini dan dia warnanya hijau. Nah, ini contohnya kita berkreasi dengan yaitu keluarga dari shape tool ya. Misalkan kalau kita nggak ada yang di sini, polygon ini kan 5 sisi ya teman-teman ya. Oke, kita klik polygon di sini. Kita buat new layer di sini. Misalkan warnanya sekarang saya rubah hitam. Oke. Dan di sini polygon itu pasti 5 sisi ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman mau, biasanya ini logo-logo ya teman-teman ya. Kalau emang mau lebih dari 5 sisi, tinggal side-nya ini tinggal diganti. Oke, ini saya buat 5 sisi ya teman-teman ya. 5 sisi saya taruh ke sini. Misalkan teman-teman buat lagi pengen yang 8 sisi, bisa aja teman-teman diklik di sini. Side-nya yang di atas ini ganti 8 ya teman-teman, dan langsung aja dibuat di layar dan dia udah jadi 8. Teman-teman bisa lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini gunanya pengaturan yang di atas ya. Oke, kita kecilin teman-teman segini, dan yang di atas ini saya kecilin juga seperti ini. Kita buat lagi, misalkan kalau di shape tool ini line garis ya, nggak usah. Kalau emang misalkan kita mau buat tanda panah, love ataupun yang lainnya, berarti kan nggak ada. Kita pilih custom shape tool yang paling bawah, teman-teman bisa diklik, dan di atas ini teman-teman bisa lihat di shape ini teman-teman. Dan disinilah icon-iconnya dari shape yang ada di Photoshop defaultnya itu ada ya. Misalkan logo, ada R, ada TM, ada kotak-kotak, ada seperti ini. Ini ikonnya love. Misalkan saya buat love ya teman-teman ya. Saya buat new layer di sini. Misalkan warnanya misalkan pink misalkan. Oke, saya buat love dan dia udah jadi love teman-teman. Seperti ini ya. Terus kita buat lagi. Misalkan kita balik ke custom shape tool. Ada apa lagi nih? Misalkan ada surat. Ini surat misalkan. Oke, kita klik aja surat di sini dengan warna surat misalkan agak kecoklatan ya teman-teman ya. Terus teman-teman tinggal ini udah jadi surat teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau emang nggak ada, kita bisa ada cari di custom shape tool di sini ya. Kita buat lagi misalkan floor delis ini seperti ini. Suratnya kita sampingkan dulu ya teman-teman ya, taruh di atas. Kita buat new layer. Di sini kita tadi udah ngebuat logo yang seperti ini, misalkan dengan warna barik merah lagi, dan dia jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau daripada udah ada icon seperti ini di shape-nya Photoshop, kita ngapain harus buat kan? Nah, jadi kalau udah ada seperti ini kan enak ya. Terus misalkan kita cari lagi, misalkan kita butuh nada atau panah, tanda panah, misalkan tanda panah seperti ini ya, row ya, kita klik aja. Kita buat new layer di sini, kita ganti warna, misalkan aja sedikit keorenan. Kita buat tanda panah dan panahnya seperti ini. Jadi begitu ya, Photoshop udah menyediakan macam-macam shape. Kalau emang nggak ada di sini, teman-teman di sini pun bisa diimport lewat yaitu tanda di settingan di sini. Teman-teman bisa load shape, bisa download ataupun membuat load shape ya. Di sini udah misalkan kalau emang itu dia menyediakan banyak misalkan animal, binatang, teman-teman tinggal pilih aja binatang di sini. Misalkan dipilih oke. Lah ini misalkan kelinci ya teman-teman ya. Kita buat new layer, di sini juga udah ada kelinci tuh kan, ibarat siluetnya kelinci ya teman-teman ya. Terus misalkan di sini selain binatang, kita coba misalkan mau cari misalkan simbol misalkan, atau ini diklik all aja dia muncul semua teman-teman. Di sini banyak banget ya tuh kan. Misalkan pilih musik juga ada di sini, tinggal dirubah seperti ini dan dia udah jadi musik. Jadi banyak banget lah. Itulah kegunaannya keluarga custom shape toolnya Photoshop. Jadi tutorial kali ini teman-teman harus paham kalau icon-icon tertentu itu udah disediain banyak di Photoshop, dan kalau kurang bisa download dan bisa diupload ya.
Oke, segitu saja tutorial saya kali ini tentang menjelaskan gimana sih kita bisa menggunakan tools tentang custom shape toolnya dari Adobe Photoshop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.